haramkan, yang dilarang itu disebut dengan muharram. Hukumnya disebut dengan haram. Orang yang berupaya menanggalkan segala hal yang dilarang disebut muhrim. Pakaiannya pakaian ihram. Oleh karena itu dalam umrah dan haji ketika menggunakan pakaian ihram, dia berkomitmen untuk menanggalkan dan meninggalkan segala yang dilarang Allah sejak saat itu sampai dia selesai menunaikan ibadahnya. Kalau kita ingin mengganti waktu untuk meninggalkan segala yang dilarang dan kita ingin berusaha menjadi lebih baik, rumus hadisnya di riwayat Al-Bukhari Kitabul Iman, meninggalkan segala yang tidak baik menjadi baik, itulah hijrah. Kalau kita ingin masuk ke dalamnya dengan sifat disebut dengan hijriyah. Maka kalau ingin memulai hijrah, pesan dari nabinya sederhana, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dilarang, yang hukumnya haram. Maka rumusnya dalam bahasa Arab salah satunya tambahkan alif lam pada kata itu. Muharram tambah alif lam menjadi al-muharram. Bulan pertama dalam kalender hijrah disebut bulan al-muharram, untuk memberi pesan bahwa jika kita ingin mengawali tahun dengan baik, menjadi orang lebih baik, usahanya baik, semua pekerjaannya baik, maka mulailah berlatih dengan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, ini tolong dicatat ya, zaman jahiliyah saja makna al-muharram sudah dipraktekkan sebelum datangnya Islam. Sudah viral di kalangan jahiliyah, ada 4 bulan pesan dari nabi-nabi sebelumnya disampaikan lewat lisan sehingga sampai ke masyarakat lingkungan nabi. Kalau tiba 4 bulan ini, maka semua menjaga diri dari perbuatan yang terlarang. Kalau sudah ada 4 bulan ini, itu perang bisa libur, Pak. Mencela itu libur, menyakiti itu libur, tidak boleh ada perang. Untuk menghormati 4 bulan ini. Dalam hadis disampaikan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, talata mutawaliyat, 3 berurutan, yang 1 terpisah. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan pertama, 11, 12 bulan 1. Dan Rajabun Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab antara bulan 6 dan bulan ke-8. Jumada dan Sya'ban. 4 bulan ini. Dan ini ditetapkan dalam kalender Islam, langsung Allah yang melegalkan. Turun ketetapan Allah, Quran surah 9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Pakai inna tuh. Kalau yang ngaji di pesantren, kita hafal itu ya. Di ilmu nahwu, inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Inna itu huruf taukid dan nasab. Kalau difungsi kalimat menjadikan kalimat setelahnya harakat fathah. Kalau jamak mudzakkar salim dia pakai ya, muannats salim pakai kasrah, ujungnya harakatnya kasrah i, ya kan? Tapi di ilmu balaghah saat masuk kita ke fiqhul lughah, ma'anil huruf, maka nasab itu artinya nasaba rajulu asahu fil ardi, seseorang tancapkan dengan kuat tongkatnya di bumi tidak goyah. Nasab itu berfungsi menancapkan informasi dalam jiwa dan jangan goyah sedikit pun. Inna iddatash syuhur, kata Allah, tancapkan informasi dalam jiwamu yang paling dalam, jangan pernah goyah, jaga, kuatkan itu. Sejak aku mencipta langit dan bumi telah kutetapkan 1 tahun 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, dari 12 bulan ini setahun, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan terhormat. 4 bulan ini terhormat di sisi Allah. Jadi mesti dijaga kehormatannya. Penjagaan kehormatan ini untuk menjaga kehormatan kita. Karena kita ini lahirnya terhormat. Ya, kita makhluk, Allah khaliq. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Satu-satunya Tuhan yang menyebut dirinya khaliq dalam kitab sucinya hanyalah Allah. Quran surah 15 ayat 28. Inni khaliq. Kita yang tercipta disebut makhluk. Karakter kita, bawaan kita disebut akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim di surat Al-Qalam. Tunggalnya khuluq. Jadi makhluk sifatnya akhlak, tunggalnya khuluq, penciptanya khaliq. Nah,
semua yang melekat pada akhlak itu saat diciptakan semua kita mulia, terhormat. Misal, maaf ya, mata ini diciptakan dengan mulia. Karena mulia dan terhormat, maka tidak boleh digunakan untuk melihat yang tidak baik. Itulah sebabnya muncul hukum haram dari kata hurmah, seakar dengan kata hurmah. Dilarang supaya tidak hilang kehormatannya. Maka muncul larangan, jangan lihat aurat begini, jangan lihat yang seperti ini. Sebab saat melihat, runtuh kehormatan kita di hadapan Allah. Kenapa lisan dilarang berdusta? Wailul lil mukadzibin. Kenapa dilarang mencela? La yasr qaumin qaum. Kenapa dilarang ghibah? La yaghtab ba'dukum ba'dha. Karena saat lisan ini mencela, kehormatan kita akan hilang. Nah, ini kehormatan yang melekat pada seseorang disebut dengan takrim. Sifat yang melekat kalau sudah ada sampai dibawa pulang namanya karamah. Itu yang melekat pada diri kita. Itulah yang dimaksud Quran surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Pakai dengan lam dan qad. Lamnya taukid, qadnya tahqiq. Aku pastikan dan aku jamin, kata Allah, saat anak cucu Adam siapapun diciptakan, dalam penciptaannya melekat kemuliaan pada seluruh bagian tubuhnya. Jadi bukan hanya fisiknya yang sempurna. Quran surah 95 ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu fisiknya, ujung kepala sampai ujung kaki. Fungsi yang melekat pada fisik ini mulia sifatnya. Semua mulia. Saking mulianya, kata Allah, rizkinya pun harus mencari yang baik. Karena itu dilarang menipu, dilarang nyogok, dilarang korupsi. Kenapa? Karena ini makhluk mulia, tidak boleh hilang kehormatannya. Kemudian wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Beraktivitas di daratan, banyak di lautan, kami berikan kemuliaan, keutamaan melebihi makhluk yang lainnya. Nah, jadi saat kita mulai tercipta ini, semua kita mulia. Semua. Cuma sayang dalam kehidupan kan ada saja peristiwa yang menjadikan kita sulit menjaga kemuliaan itu. Ya, boleh angkat tangan siapa yang hidupnya sampai detik ini tidak pernah mencela orang? Hah? Ada yang sampai hari ini tidak pernah melihat maksiat matanya, boleh angkat tangan? Tidak ada. Ada yang tidak pernah berprasangka buruk sampai hari ini? Tidak ada. Ada saja kan? Nah, untuk mengevaluasi itu ada harian, ada pekanan, ada bulanan, ada tahunan. Harian itu sholat 5 waktu. As-sholawatu ila sholawat kafaratun lima bainahunna malam takunil kabair. Sholat satu ke sholat lainnya otomatis yang kecil-kecil gugur sepanjang dosa besar. Sepanjang bukan dosa besar. Pekanan Jumat, wal jumu'atu ilal jumu'ati. Jumat ke Jumat otomatis menggugurkan dosa-dosa kecil. Jadi kalau nggak berangkat Jumatan rugi itu. Dosa kecilnya belum hilang, apalagi yang besarnya. Yang nggak punya dosa boleh angkat tangan nih. Ada yang dosanya sedikit. Saya mau tanya nih, Nabi Adam ketika diizinkan berbuat salah itu kesalahannya berapa? 1 kan? Makan buah larangan kan? Coba, Nabi Adam, bapak moyang kita, salahnya 1, keluar dari surga. Antum salah banyak, pengen masuk. Bayang ya? Nah, tapi memang karena Allah Rahman dan Rahim, dan Nabi kita itu begitu rohama sifatnya, sehingga kalimat Rahman dan Rahim ini menjadikan semua umatnya Nabi Muhammad khususnya tidak boleh pulang kepada Allah kecuali diberikan jalan untuk membersihkan dirinya dari dosanya. Itulah indahnya. Karena itulah Nabi selalu meminta kepada kita setiap pekerjaan sertakan kalimat Rahman dan Rahim ini. Kullu amrin dzibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Makan bismillahirrahmanirrahim, menulis bismillahirrahmanirrahim, makan minum bismillahirrahmanirrahim, berpakaian. Itu kalau enggak dibacakan hilang keberkahannya. Di antara keberkahan itu menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ada orang korupsi pakai bismillahirrahmanirrahim. Minum bir, whisky pakai bismillah, kan enggak ada. Nah, kalimat bismillah itu berkahnya salah satunya menjaga seseorang dari perbuatan maksiat. Selain merubah pekerjaan bernilai pahala. Hasanah namanya. Nah, kita mengevaluasi, nanti ada pekanaan, ada bulanan. Dari tahunan sampai ketemu Ramadan, ada 4 bulan yang khusus
yaitu 3 terangkai, bulan 11, 12 dan bulan pertama. Dan sekarang termasuk di dalamnya masih bulan Al-Muharram. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa mohon izin untuk diri kami dan kita semua jaga kehormatan bulan ini dan tolong gunakan untuk melatih diri menjadi lebih baik. Itu fungsi bulan ini. Jadi kalau bisa sekarang masih pertengahan, besok misalnya latihan sepekan, jangan banyak-banyak dulu. Besok latihan mata dulu sepekan. Atau 3 hari saja dulu lah. Tidak boleh melihat yang haram-haram. Ya. Nanti setelah dari mata turun ke, jangan langsung ke hati. Ke mulut dulu. Mata langsung ke hati, turun ke lisan. Hari ke-4 sampai ke-6, lisannya jaga dari cakap yang tak baik. Mau marah? Diajak gibah? Tahan. Nanti kalau sudah nyambung sepekan ada gabungan mata dengan lisan. Lihat YouTube, mau lihat kajian yang nampak maksiat, mata langsung berpaling, ghaddul basar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Palingkan. Nah, itu latihannya sudah betul. Lisannya istighfar, wasari'u ila maghfirah. Astagfirullah. Udah bisa istighfar tuh. Walaupun awal-awal kadang lambat dulu tuh. Astagfirullah. Istighfar tapi masih dilihat tuh. Nah, ini bulan itu, bulan berlatih. Suami istri berlatih, anak berlatih doa untuk orang tua, berlatih mendoakan istri. Antum kalau keluar kerja, berapa kali mendoakan istri? Istri keluar berapa kali kemudian didoakan? Demikian sebaliknya. Nah, inilah bulan untuk merubah kita menjadi lebih baik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau turjumanul Quran, legasi penafsir Qurannya dari Nabi. Karena ini bulan mulia, bulan terhormat, maka orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan ini dosanya 2 kali lipat dibanding hari biasa. Ini Muharram. Ya, nah kalau benar latihannya, maka berubahlah kita menjadi orang baik. Nah, itulah inti Islam. Jadi kalau orang sudah berislam itu pasti baik. Itu kalimat Qur'annya begitu. Kalau orang sudah berislam, pasti lurus hidupnya, pasti baik jalannya. Jadi kalau Anda mengaku muslim, lisannya tidak baik, maka Islamnya dipertanyakan. Kalau mengaku muslim, maaf, kakinya melangkah pada yang tidak baik, Islamnya dipertanyakan. Itulah yang dimaksudkan Quran surah 9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Perhatikan. Dzalikad dinul qayyim. Itulah ketentuan din yang lurus. Nah, jadi kalau din kita apa? Islam. Quran surah 3 ayat 19. Inna dina 'indallahil Islam. Seseorang yang mengatakan Islam namanya muslim. Jadi kalau orang itu muslim, agamanya Islam, dia mesti lurus hidupnya. Bicaranya lurus. Pandangannya lurus pada kebenaran yang hak, yang hanif. Telinganya lurus mendengar yang baik-baik. Jangan zolimi bagian tubuh kita. Kata Allah begitu. Ini telinga diciptakan mendengar yang baik. Jangan zolimi telinga untuk mendengar yang tidak baik. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim. Nah, inilah latihan kita, insya Allah masih ada 2 pekan ke depan. Jadi mudah-mudahan selama latihan ini kita dimuliakan oleh Allah, diberi kekuatan menjadi orang baik. Nah, sekarang amalannya, zikirnya apa? Nah, karena saya cuma diberi 10 menit setelah ini, karena itu saya langsung sampaikan hadis dari Nabi saja. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, riwayatnya dari riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suila ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyus salati afdal ba'da maktubati ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salat apa yang paling utama setelah salat yang 5 waktu? Wa ayyus siyami afdal ba'da syahri Ramadan, dan puasa apa yang utama setelah puasa Ramadan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, perhatikan kalimatnya, afdalus salati ba'da al-maktubati as-salatu fi jawfil laili. Salat yang paling istimewa setelah salat 5 waktu itu di hadapan Allah adalah salat malam, tahajud. Kata para ulama di tafsir hadisnya, kenapa jadi istimewa? Karena yang pertama, salat malam itu ditunaikan dalam keadaan sunyi sehingga potensi riyanya berkurang. Kalau siang banyak yang lihat, belum datang jamaah Jumat khusyuk sekali, biasa. Nanti datang lagi jamaah lebih banyak, tambah khusyuk. Karena yang lihat banyak.
bising, sentuhan ke hatinya sedikit. Salat malam belum tentu orang lihat. Hubungan kita langsung dengan Allah, hati kita lebih tertata. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Quran surah 73 ayat 6. Lebih menyentuh kepada jiwa. Nah, yang kedua poin ini intinya. Ya Rasulullah, puasa apa yang paling utama setelah Ramadan? Kata Nabi, kalimatnya siyamu syahrullahil muharram. Puasa yang ditunaikan di bulan Al-Muharram. Jadi amalannya ijazahnya langsung dari Nabi, rumusnya kalau ingin berubah jadi baik, melatih bagian tubuh kita dari kepala sampai kaki jadi baik, maka banyak-banyak puasa di bulan Al-Muharram ini. Tanggal 10 sudah lewat, 9, 11 sudah selesai, boleh besok puasa, boleh. Kalau ingin tunggu Senin supaya ingin memulai, boleh. Berhenti dulu Selasa, Rabu, Kamis puasa lagi, boleh. Besok ada Ayyamul Bid kita mau puasa, boleh. Boleh perbanyak Senin, Selasa puasa, Rabu istirahat, Kamis puasa, boleh. Mau puasa Daud tapi diniatkan di bulan Al-Muharram, boleh. Ingat cuma puasa Daud ya, sholat Daud tak ada. Subuh sholat, zuhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, itu tak ada ya. Nah puasa, jadi kita perbanyak, tapi niatnya, ingat, niatnya puasa Al-Muharram untuk memperbaiki diri kita. Kenapa puasa? Karena puasa itu amalan paling singkat yang mengumpulkan banyak kebaikan. Taat dan menghindar maksiat. Orang kalau puasa jangankan sholat fardu, sholat sunnah dikejar. Orang kalau puasa yang tak baca Quran, dia bisa baca Quran. Orang tidak puasa, ada orang minta, belum tentu diberi. Kalau puasa, dicari-cari. Itulah hebatnya puasa. Puasa mencegah maksiat. Orang puasa itu, mohon maaf, semua perbuatan maksiat pasti ditahan. Walaupun motivasi awalnya takut batal puasa. Ada tetangga itu suka marah, saya dengar cerita dari kawan, marah sekali, tiap hari marah. Waktu puasa berhenti marahnya. Buka pukul 6, 6 kurang seperempat, ada tetangga provokasi. Dia lewat sama istrinya, dia tak marah. Istrinya tanya, abang kok tak marah? Nanti habis maghrib katanya. Habis maghrib pun dia ingat, takut batal dan hilang amalannya. Maka tertahanlah itu. Maka ini yang ingin saya ingatkan untuk diri kami dan kita semua. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir saya ingin ingatkan, nama masjid ini Al-Falah. Ada fauz, ada farih, ada falah, itu beda. Kalau sukses saja belum tentu bahagia, itu fauz. Orangnya faiz, perempuannya faizah, sifatnya fauzi, mubalaghahnya fauzan. Jadi kalau ada yang namanya fauzi, faizah, fauzia, fauzan, itu orang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Kalau bahagia saja belum tentu sukses, namanya fariha. Sifatnya farah. Sifat laki-lakinya farhan. Namanya farhan, diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Kalau ingin sukses dan bahagia, maka robah kalimatnya menjadi falah. Itu artinya sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia. Success and happiness. Kita diperdengarkan 5 kali sehari kata falah. Di telinga kita, bahasa Arab telinga itu udhun, jamaknya adhan. Hayya 'alal falah. Sudah sukses belum? Sudah bahagia belum? Jangan-jangan pekerjaan sukses tapi belum bahagia di rumah tangga. Jangan-jangan bahagia tapi belum sukses. Maka kuncinya apa? Dekati Allah. Agungkan Allah dan dekatkan dengan sholat. Itu kunci utama falah itu. Pekerjaannya kalau diikat aflah, orangnya disebut muflih, amalan pertamanya sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Untuk itulah yang saya maksudkan, nama masjid itu oleh ulama kita dibuat bukan hanya menunjuk pada nama, tapi ada sifat yang diharapkan melekat pada orang yang ibadah di masjid itu. Jadi kalau kapan lagi masuk ke sini, hilangkan semua terkait dengan dunia di luar, khusyukkan diri kita menghadap Allah sehingga Anda merasakan perbedaan ketika masuk dan keluar. Upayakan ketika masuk dan keluar dari masjid ini kita mendapatkan perbedaan dalam hati kita. Tanda pertamanya, perhatikan kalimatnya di Quran surah keempat ayat 100, ada kelapangan dalam hati kita. Dunia belum dapat dulu karena dunia terlalu kecil. Orang yang mendapatkan falah yang Allah pertama berikan bukan dunia, tapi ada kelapangan dalam hatinya, kenikmatan ibadah.
kedekatan dengan Allah, berbahagialah kalau itu sudah dapat, baru dunia diberikan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsiran wasa'ah. Ketika hatinya sudah lapang, sudah bisa mengelola kehidupan, maka Allah berikan apapun yang bisa dia kelola, karena dia bisa berbuat lebih baik dan taat di hadapan Allah. Alif Lam Mim. Bukan. Sekarang saya bahas. Tidak sekarang ya. Sekarang saya selesaikan sebentar. Supaya nanti kalau Anda ditanya jelas. Tadi belajar apa? Alif Lam Mim. Apa itu makhraj? Enggak tahu arti. Sebentar, paling 5 menit selesai. Ya, tambahannya ya bonus. Huruf itu tidak pernah ditanya artinya. Karena huruf itu baru muncul arti yang sempurna kalau sudah terangkai dengan kalimat yang sempurna. Jelas? Paham? Misal, apa artinya A? Hah? Apa artinya Y? Apa artinya H? Gak ada. Tapi kalau Anda gabungkan A, Y, A, H. Ayah. Apa artinya ayah? Bapak. Apa artinya bapak? Ayah. Baru punya makna, gitu kan? Tapi Al-Quran berbeda. Al-Quran itu sempurna. Karena itu ketika Anda bertanya apa artinya Alif Lam Mim, maka pertanyaannya kemudian dirubah dengan bentuk yang sempurna. Apa di antara pertanyaan yang sempurna itu? Kenapa Allah membuka dengan Alif Lam Mim surah Al-Baqarah ini? Sehingga dari situ Anda tahu, oh ini artinya Alif Lam Mim itu. Karena tinggi. Di Quran tuh nggak ada yang nggak jelas. Semua harus punya makna. Kalau tak punya makna berarti cacat mukjizatnya. Karena huruf Al-Quran beda dengan huruf biasa, lain dengan huruf mabna, tapi hurufnya huruf makna, maka setiap hurufnya mesti punya makna. Maka kalau Anda tanyakan apa artinya Alif Lam Mim, maka mesti dimulai dengan kalimat kenapa Allah membuka Al-Baqarah dengan Alif Lam Mim. Baru Anda akan mengerti maknanya. Kalau tidak, jadi tebak-tebakan nanti. Ada yang mengatakan Alif Lam Mim singkatan Allah, A-nya Allah, Lamnya Jibril, Mimnya malaikat. Di wahyu diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, ya perantaranya disambungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa artinya Toha? Apa artinya Yasin? Apa artinya Alif Lam Mim Shad? Bingung Shadnya siapa gitu. Ya, karena itulah kemudian sebagian ulama tidak memilih untuk menafsirkan itu. Ada yang mengatakan ini mutasyabih, ini sir, ini rahasia dalam Al-Quran, hanya Allah yang tahu dan seterusnya. Kalau gitu kita tanyakan bagaimana Allah memberikan penjelasan. Kisahnya dimulai dari kebiasaan masyarakat jahiliyah, yang dari kebiasaan ini dikenal dengan keistimewaan mereka. Sampai hari ini nggak ada yang menandingi keistimewaan ini. Apa di antara keistimewaan itu? Orang Arab itu, orang Arab, kalau saya katakan Arab berarti yang dulu yang fasih. Kalau sekarang ada, alhamdulillah. Tapi sekarang sudah banyak bercampur bahasanya dengan ajam, sehingga menjadi amiyah, bahasa dialek, bahasa pasaran. Ya, lahjah. Di beda, misalnya gini, kalau bahasa fasih apa kabar? Kaifa haluk? Apa kabar? Kaifa haluk ya akhi? Bagaimana kabar Anda? Datang Anda kemudian ke Mesir, zayyak hal. Datang ke Syria, ishnunak. Datang ke Libya, sinjo. Tuh, sinjo. Sin soal pertanyaan, jo. Apa kabar? Itu sudah bahasa daerah. Ya. Hal, kaifa haluk, fasihnya. Nah, orang Arab ini, teman-teman sekalian, punya keistimewaan. Satu, bahasa Arab bahasa yang paling lengkap dari segi pengucapan huruf. Saya belajar bahasa-bahasa yang lain, dari penyebutan macam-macam. Ya, misalnya yang bahasa Inggris kita tahu bersama lah, alfabetnya, grammarnya, macam-macamnya. Ya, bahasa Jepang juga sama, akasatana, hamaya, rawaen, aiwo, eo, kakiku, keko, aiwo, dan seterusnya. Ya, Mandarin, bahasa Prancis, bahasa macam-macam. Tapi nggak ada yang sempurna selain bahasa Arab dari segi pengucapan dari hurufnya. Dia huruf bahasa Arab itu meliputi semua tempat keluar huruf. Ada satu yang tidak ditemukan di bahasa-bahasa lain, yaitu huruf do. Do, do, do. Ya. Mungkin yang lain ada a sama dengan alif kan? A, I, U ada, di Jepang ada, Arab ada, Inggris ada. How are you man? Yeah. How are you brother? How are you sister?
Bisa hoi, ho, ha, o, ada. Ya, wow ada, ho, kau, sapi. Ya. Ya, bisa. Ada kan wow kan? Wow ada. Ya, mim ada. My name is Adi. Ya. Have you been? Ha, where have you been? Kemana aja kamu? Ha ada. Ba ada. Di kalau Anda mau cari ba ada, ha, tapi bo. Mana tuh? Bo. Bo. Oh, enggak bisa. Jepang ada. Ya, ta ada, ra ada, ba ada, TV bahasa Jepangnya terebi. Ya, watashi wa Indonesia no Adi des. Saya Adi dari Indonesia. Wau ada, ta ada, shin ada, watashi wa. Wau ada, shin besar ada semua. Tapi bo enggak ada. Allah. Ya, enggak ada. Saya body, misalnya enggak. Indonesia nggak ada. Silakan cek. Ya, kof ada. Ya, setiap baja hitam kotaro minami, kof ta ro mim kotaro. Ya. Hafal saya. Saya baca. Ya, ada. Ya, tapi Anda di bahasa Arab nggak ketemu. Cuma satu yang di bahasa Arab, di bahasa lain nggak ada. Bo. Karena itu orang Arab membanggakan dengan bahasanya, dikenal dengan lughatud dhad. Bo. Ini maknanya di sini bo. Waladhdallin. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan sekedar nabinya orang Arab yang memang harus dengan bahasa Arab. Kalau enggak, bagaimana bisa mengkhitab kaumnya? Kaum orang Arab turun Quran pakai bahasa Inggris misalnya, enggak akan paham. Pasti dengan bahasa Arab. Tapi apa hikmah di balik itu? Di Quran surah Yusuf disebutkan la'allakum taqilun, supaya kita berpikir, oh ada yang sempurna di bahasa ini. Satu. Yang kedua, bahasa Arab itu punya keistimewaan dan sangat unik. Dia bisa bertahan melewati perkembangan zaman dan tidak pernah mengalami perubahan. Bahasa yang lain ada penyempurnaan, ejaan yang disempurnakan. Makanya kalau ada kitab dituliskan selain dengan bahasa Arab, pasti ada penyempurnaan. Silahkan cek. Saya juga kadang-kadang suka senyum-senyum. Ada kitab suci edisi revisi. Anda bayangkan? Yang revisi siapa? Ini kalau memang buatan manusia begitu, tapi kalau Quran, pernah nggak dengar Quran edisi revisi? Nggak ada. Terjemahannya karena bukan Arab, mungkin menyesuaikan. Ini bahasa Arabnya sampai sekarang gitu-gitu aja. Dari Abu Jahal sampai yang sekarang itu, sama aja. Alif lam mim. Alam nashrah, sampai sekarang nggak berubah, saking sempurnanya. Coba kalau diturunkan selain bahasa itu, kebayang ada penyempurnaan. Ulama dengan ubaru beda. Ulama baru lambangnya sudah beda. Dulu DJ, sekarang J sendiri, D sendiri, udah pisah, talak 3. Masing-masing punya kehidupan sendiri. Bayangkan. Ya, mesti ada penyempurnaan. Tapi karena Quran firman Allah, dipilih oleh Allah mana yang bisa hadir di setiap masa, mana yang bisa melewati zaman tanpa perubahan, nggak bisa diamandemen, nggak bisa dirubah. Bahasa Arab. Yang ketiga, bahasa Arab itu kayak makna. Anda hafal satu kosakata, itu di standar hafal 12. Jadi kalau Anda belajar bahasa Arab, hafal satu kata, sebetulnya Anda sudah menguasai 12 kata. Duduk apa bahasa Arabnya? Jalasa, duduk, orang duduk. Jalisun, tempat duduk. Majelis, silahkan duduk. Ijlis. Tuh. Ini nggak jauh-jauh dari situ. Anda tahu jalasa, banyak. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris cuma satu. Sama dengan jalasa, jealous, cemburu. Yang lainnya nggak ada lagi. Jalasa yajlisu jalasan, gitu kan? Jalasa yajlisu julusan, qa'ada, maq'ad, qu'ud, sajadah, sujud, tempat sujud, masjid, orang sujud, sajid, sujudlah, usjud. Tahu satu kata, Qurannya gampang. Karena di Quran ada usjudulillah, ada. Masjid jamaknya masjid, ada. Gampang. Jadi ketika Anda menguasai satu, Anda bisa berkomunikasi dengan orang banyak menggunakan otak atik, ya, atau tasrif, atau derivasi dari kata-kata ini. Lebih gampang. Ketiga, ya, bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah untuk merangkum peristiwa dalam bentuk nazam, urutan-urutan yang bisa senang untuk dinikmati. Makanya orang Arab dulu kalau ingin mengabadikan peristiwa tertentu, mereka nggak nulis karena nggak bisa nulis. Umumnya mereka membuat syair pakai nazam. Rumusnya ada 16, disebut dengan bahar namanya.
Anda kalau pengen tahu di zaman jahiliyah 150 tahun sebelum lahir Nabi terjadi apa? Lihat syiar orang Arab. Makanya Nabi sering mengatakan, dan Umar yang menangkap kalimat ini, belajar bahasa orang Arab itu supaya engkau tahu kondisi mereka pada masa lalu. Saya itu ngejar bahasa Arab, masuk jurusan spesialis bahasa Arab, saking cintanya Al-Quran, pengen tahu bahasa Quran. Dan ternyata setelah dipelajari itu luar biasa, Pak. Dan Quran itu berbeda, strukturnya macam-macam, beda lain. Di misal Imre al-Qais itu disebut pujangga, pangeran penyair Arab, Amirus Syu'ara. Lahirnya, hidupnya 150 tahun sebelum lahirnya Nabi. Itu abadi, kalimatnya sampai, karena dia menceritakan setiap yang dilihat. Hobinya, dia menyampaikan puisi dengan baharnya tawil namanya. Rumusnya tawilun lahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaktuli wa bainad dakhuli fahaumali. Imre al-Qais pernah lewat di sebuah lembah, ternyata melihat seorang pemuda karena dia sedang diputus oleh kekasihnya, bengong di pinggir danau. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili. Kamu ngapain sampai bengong mikirin orang, mikirin kekasih, mikirin rumah di sini? Tenang aja, semua berlalu, tapi masa depan masih bisa kita gapai. Ya, kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaktuli wa bainad dakhuli fahaumali. Dia sedang homesick ya sekarang, sedang ingat rumahnya di Haumal. Itu sampai disebutkan desanya namanya Haumal, kejadiannya di sini sedang bengong pada saat itu. Kejadian 150 tahun sebelum datangnya Nabi. Ada semua. Anda ingin tahu apa yang terjadi saat Nabi pulang dari perang Tabuk? Apa yang terjadi? Disambut di Madinah dengan kalimat syairnya yang dibuka. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i majaba syukru alaina wadalillahi da'i. Itu kan syair asalnya. Qasidah itu bukan rebana, beda. Qasidah itu syair yang berjumlah 7 bait disebut qasidah. Ya, jadi qasidah itu bukan pakai rebanya. Dangding dong, dangding dong, dangding dong, dangding dong, bukan. Ya. Itu penambah aja irama itu instrumennya itu. Asalnya itu syairnya. Dulu nggak ada pakai alat, cuman belakangan aja pakai alat, dufuf namanya. Ya, rebana itu dufuf. Qasidahnya itu bukan rebananya. Ya, jadi qasidah itu syair-syair yang sudah berjumlah 7 disebut qasidah. Kalau qasidah dikumpulkan 3 qasidah disebut diwan namanya. Diwan itu kumpulan-kumpulan qasidah, qasidah kumpulan-kumpulan syair yang berjumlah 7 bait. Gitu. Semua orang yang dilihat bisa bikin puisi seketika. Al-Asma'i itu lihat burung lompat-lompat, burung kecil. Ya, di atas bunga itu. Ya, bunga yang sedang mekar, di bawahnya ada sungai. Itu langsung bisa bikin puisi. Pakai rojas, mustafilun. Saya sering bacakan di sini. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahzul muqali, fa anta yasajjida li wa sayyidi wa maulali, fa kam tayammuni ghazayilun uqayqali, qataftuhu min wajdatin min fi'li hadha ar-rajuli, fa qala la faqad ghada muharwili, wa walwalat wali ya waylali, fa qultu la tuwalwili, fa bayyinu lu'lu'ali, qalat lahu hina kadha in radidul muqali, kahatan kakailali tabtabuli. Wah, coba ulangi. Saya aja setengah hidup mempelajarinya. Kan orang bilang setengah mati, kan? Setengah mati itu sekarat. Itu luar biasa.